Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tribima Sekti dengan nomor NPM 223010111046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendekatan hybrid learning. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait tentang penjelasan dari bab 7 sampai dengan bab 12. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 7 yang mana berisikan menggunakan kelompok kecil sebagai strategi dalam pembelajaran. Nah, dalam bab ini membedakan kelompok vs tim kelompok. Nah, kelompok itu sendiri adalah individu dengan minat atau karakteristik yang sama dan juga memiliki tujuan yang sama serta memiliki struktur keanggotaan yang cukup relatif. Kemudian pengertian untuk tim adalah merupakan bagian kecil dari kelompok yang terdiri dari kurang lebih 4 sampai dengan 20 orang. Dan tentunya dari anggota tim ini saling bergantungan satu sama lain untuk menentukan suatu hasil. Kelompok kecil dalam pembelajaran ini pada umumnya terdiri dari 5 sampai 7 orang. Nah, tujuannya itu untuk efektivitas dalam proses pengerjaan. Kemudian selanjutnya ada tahapan perkembangan kelompok menurut Tuckman and Jensen. Yang pertama ada forming atau pembentukan saling mengenal, di mana pada proses ini adalah proses pembagian kelompok dan tentunya di awal-awal itu merupakan tahapan untuk saling mengenal antar anggota kelompok. Kemudian ini adalah storming atau pertentangan, di mana pada tahapan ini sudah mulai terbangunnya konflik dan terkait dengan pembagian peran dan tugas antar kelompok tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah norming atau penetapan norma, di mana pada tahapan ini pembagian peran terkait dengan pembagian tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu sudah terbagi. Tahapan yang selanjutnya yakni ada performing atau kinerja, yang mana pada tahapan ini anggota kelompok sudah mulai mengerjakan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Dan tahapan yang terakhir adalah unduring atau pembubaran, dimana pada tahapan ini sudah penyelesaian dari tugas kelompok tersebut dan juga adanya refleksi. Nah, karena adanya waktu pembelajaran itu yang terbatas, maka di sini guru atau dosen perlu untuk membimbing dan menstrukturkan kelompok kecil tersebut agar tetap berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Adalah keuntungan kerja dalam kelompok kecil. Yang pertama, perspektif yang beragam. Tentunya dengan adanya anggota yang banyak, di situ kita dapat mendapatkan perspektif yang beragam dari masing-masing anggota. Kemudian kreativitas meningkat. Terus yang selanjutnya, beban kerja terbagi jadi lebih ringan untuk melakukan tugasnya. Kemudian adanya pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian setelah ada keuntungan pasti ada kerugian dari pembagian kelompok kecil ini. Kemudian untuk kekurangan dari kerja kelompok ini adalah yang pertama, konflik dan perilaku yang tidak efektif. Kemudian biaya waktu dan komunikasi terutama bagi pembelajaran yang bersifat daring. Dan yang ketiga ada kesulitan logistik dan koordinasi dalam kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada strategi menciptakan kelompok yang efektif. Yang pertama ada menetapkan aturan dasar mengenai deadline, kemudian peran dan juga komunikasi. Kemudian yang selanjutnya menggunakan penugasan acak untuk keadilan dan keberagaman, dan juga memberikan tugas yang kompleks yang memang membutuhkan kerja kelompok. Terus kemudian memberikan umpan balik secara tepat waktu dan penilaian sejawat. Pembahasan yang selanjutnya ada masalah umum atau permasalahan yang sering ditemukan dalam kerja kelompok dan juga solusinya. Untuk yang pertama, konflik diarahkan pada ide bukan pada pribadi. Kemudian ada dominasi dan grouping. Nah, untuk mengatasi dari permasalahan dominasi
satu anggota tersebut, tentunya diperlukan adanya rotasi peran agar semua anggota itu terbagi perannya secara merata. Kemudian ada devil's advocate. Kemudian kompetisi internal. Nah, di sini biasanya antar anggota kelompok itu ingin saling menunjukkan potensinya masing-masing. Kemudian di sini solusinya adalah diperlukannya penilaian berbasis kelompok agar semua anggota memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian ini masalah yang sangat umum sekali terjadi di permasalahan pada kerja kelompok, yakni kemalasan sosial. Nah, di mana ada salah satu anggota yang pastinya malas untuk mengerjakan tugasnya. Nah, solusinya adalah perlunya pembagian peran dan tugas yang jelas, dan kemudian perlunya ada evaluasi. Kesimpulan dari bab 7 yang membahas tentang kelompok kecil sebagai strategi dalam pembelajaran adalah kerja kelompok kecil ini bisa jadi sangat efektif jika dirancang dengan baik, dengan sadar, dan juga dibimbing dan dievaluasi secara tepat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bab 8. Yang pertama, bab 8 ini berjudul memenuhi harapan mahasiswa atau siswa. Kemudian karakteristik, untuk yang pertama ada karakteristik mahasiswa masa kini adalah yang mayoritasnya berisikan mahasiswa non-tradisional, di mana mahasiswa non-tradisional ini maksudnya adalah terdiri dari mahasiswa yang sudah bekerja, mahasiswa yang berusia di atas 24 tahun, dan mahasiswa yang sudah memiliki tanggungan untuk membiayai keluarga. Nah, tentunya pada mahasiswa yang non-tradisional ini mereka sangat menghargai tentang fleksibilitas, sehingga menurut mereka pembelajaran hybrid ini menjadi pilihan yang ideal. Kemudian yang kedua adalah kelas multigenerasi. Nah, kelas multigenerasi ini tentunya dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa generasi. Yang pertama ada tradisional, kemudian baby boomers, yang ketiga ada generasi X, dan juga selanjutnya generasi milenial. Nah, tentunya tiap generasi itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Contohnya seperti generasi tradisional yang lebih memilih atau menyukai sistem pembelajaran yang struktur dan dilakukan secara tatap muka. Kemudian untuk generasi X ini lebih cenderung ke pembelajaran yang fleksibel dan mandiri. Dan kemudian untuk generasi milenial ini lebih menyukai sistem pembelajaran yang kolaboratif dan juga berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga ada implikasi bagi dosen. Nah, tentunya untuk dosen ini harus memahami karakteristik dari mahasiswa tersebut. Kemudian dosen harus memvariasikan metode dan juga bentuk tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian bersikap fleksibel terhadap waktu dan kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, pahami bahwa satu metode itu tidak cocok untuk semua mahasiswa karena adanya kelas yang multigenerasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah ruang kelas multikultural, yang mana terdiri dari dalam satu kelas itu terdapat keberagaman budaya yang memperkaya pembelajaran. Tantangannya seperti bahasa, perbedaan gaya komunikasi, dan resiko stereotip. Kemudian untuk solusinya bisa menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan aman. Kemudian guru menjadi teladan sikap hormat dan terbuka. Kesimpulannya dari bab 8 adalah dosen perlu mengenal setiap mahasiswanya atau guru perlu mengenal setiap siswanya untuk menghargai waktu, latar belakang, dan perbedaan budaya agar pembelajaran hibrida itu dapat berjalan efektif dan juga inklusif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 9 yang bahas tentang meningkatkan pengajaran melalui teknologi. Nah, bab ini menolak anggapan bahwa teknologi canggih itu dapat meningkatkan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip dasar penggunaan teknologi untuk mendukung
proses belajaran. Yang pertama, teknologi harus mendukung tujuan pedagogis. Kemudian gunakan alat yang stabil, sederhana, dan juga mudah diakses. Kedua, ada diskusi asinkron melalui diskusi daring. Yang pertama, memberi waktu berpikir yang lebih panjang, kemudian dapat melatih kemampuan untuk berpikir kritis. Yang ketiga, memberikan ruang bagi mahasiswa pendiam, karena pada diskusi asinkron ini mereka yang tidak terbiasa atau malu untuk mengungkapkan pendapatnya secara langsung, ia bisa memberikan pendapatnya melalui diskusi asinkron itu sendiri. Kemudian mengurangi dominasi verbal, dan diskusi asinkron ini bisa menjadi alat pembelajaran inti, bukan sebagai pelengkap. Selanjutnya ada kesalahan umum yang sering ditemui dalam penggunaan teknologi sebagai media atau alat untuk proses pembelajaran. Yang pertama, terlalu banyak teknologi yang digunakan sehingga menjadikan mahasiswa atau siswa itu kebingungan. Terus kemudian adanya teknologi tanpa pelatihan, dan yang selanjutnya adalah lebih fokus kepada alatnya, kayak lebih fokus pada penggunaan teknologinya, kan, tetapi tidak fokus terhadap proses pembelajarannya. Nah, inti dari bab 9 yang ingin disampaikan itu adalah teknologi yang terbaik adalah teknologi yang selalu berfungsi dan bermakna secara pedagogis. Selanjutnya adalah bab 10. Di sini membahas tentang apa kata mahasiswa tentang pembelajaran hybrid. Nah, bab ini memuat secara khusus suara dari mahasiswa secara langsung. Nah, temuan utamanya adalah mahasiswa ini lebih menyukai pembelajaran hybrid dikarenakan pembelajaran hybrid ini memiliki fleksibilitas waktu, kemudian kontrol terhadap ritme pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran hybrid tetap terjadinya interaksi sosial. Nah, namun juga dari mahasiswa ini tetap memberikan beberapa catatan terkait tentang pembelajaran hybrid. Yang pertama, mereka tetap menganggap pentingnya pembelajaran tatap muka untuk membangun relasi, kemudian keterbatasan komunikasi nonverbal dalam daring, dan mayoritas mahasiswa ini bersedia mengambil kelas hybrid asalkan konten tidak terlalu praktis, kemudian dosen dapat membangun interaksi. Baik, yang selanjutnya di bab 11, apa kata dosen tentang pembelajaran hybrid? Dosen melihat bahwa pembelajaran hybrid ini merupakan alat untuk meningkatkan kualitas desain pembelajaran. Kemudian hybrid juga bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan juga alat untuk memperluas akses pendidikan. Nah, dalam pembelajaran hybrid ini tentunya ada beberapa tuntutan yang diberikan kepada dosen, di mana dosen harus merancang tujuan pembelajaran dengan jelas, kemudian menyelaraskan tugas dan hasil pembelajaran, dan dosen bisa berpikir lebih reflektif. Inti dari pembahasan dari bab 11 ini adalah hybrid ini membuat dosen lebih sadar dan mengajar, dan juga memiliki struktur pembelajaran yang terencana.